Hey guys, menurut kalian, melakukan sesuatu yang telah dilakukan berulang-ulang dan tidak menyebabkan suatu masalah, apakah itu berarti tindakan itu adalah suatu tindakan yang benar untuk dilakukan? Atau karena semua orang ngelakuin hal yang sama, itu berarti hal ini tidak apa-apa untuk dilakukan? Tapi kalau misalnya berhubungan dengan obat-obatan yang kalian konsumsi, apakah prinsip ini bisa diterapkan? Halo semuanya, apabila kalian baru di sini, aku Michelle, aku adalah periodontis dari Indonesia. Periodontis adalah spesialis dokter gigi spesialis periodontia dan aku berasal dari Indonesia. Anyways guys, ya hari ini aku bakalan sharing tentang konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Jadi gini, hari ini itu aku mau sharing aja nih karena teman aku dia itu lagi sakit, terus dia kayak kita di grup chat gitu, dia bilang dia lagi sakit, gejalanya gini. Terus ada yang nanggepin, oh kamu minum obat ini dan ini aja buat buat penyakitmu ini. Obat pertama ini antibiotik, obat keduanya adalah obat batuk. Oke. Dan aku di situ kan aku dokter, aku kayak what, kenapa kamu ngasih obat itu gitu loh. Terus aku nanya sama orang ini, permisi, Anda ini apakah dokter ya? Ternyata jawabannya, saya bukan dokter. Cuman saya biasanya dapat obat itu di klinik. Dan itu, it works for me gitu loh. Jadi kayak, obat ini manjur kok buat aku gitu. Jadi kalau misalnya mau beli obat ini juga gak apa-apa di klinik. Terus aku kayak, what? Akhirnya aku bilang nih, tolong ya kalau misalnya mereferkan obat ke relasi Anda itu jangan berdasarkan biasanya aku minum obat ini kok nggak apa-apa sembuh, biasanya aku minum obat ini gejalanya langsung hilang. Tapi apakah itu benar gitu loh guys. Jadi di sini aku mau share, jangan langsung mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Dan ini banyak banget aku temuin di orang-orang Indonesia, terutama di pasien-pasienku sendiri. Kalau misalnya kalian merasa sakit terus begitu minum, terutama nih antibiotik. Jadi kayak jangan dikira obat-obatan itu cuma karena gejalanya hilang berarti penyakit kalian tuh hilang. Terutama antibiotik ya guys. Antibiotik sesuai dengan namanya, antibiotik. Jadi dia itu anti dengan biotik, yaitu mikroorganisme tertentu atau bakteri-bakteri tertentu lah. Kalau misalnya kalian mengkonsumsi antibiotik tipe A, tapi ternyata yang menyebabkan penyakit kalian tuh tipe B, gak berfungsi gitu loh. Dan dia di tubuh kalian tuh malah anti atau dia malah membunuh bakteri A yang di tubuh kalian tuh sebenarnya nggak nyebabin apa-apa gitu loh, nggak nyebabkan penyakit. Jadi malah lebih membuat kacau tubuh kalian, dan itu efek sampingnya jauh lebih berbahaya daripada kalau misalnya kalian nggak konsumsi antibiotik itu sama sekali. Dan kenapa berbahaya lagi? Karena obat-obatan itu selalu harus sesuai dengan yang pertama dosisnya. Jadi kalau misalnya dosisnya nggak sesuai, itu bisa berbahaya buat kalian. Atau kalau misalnya dosisnya underdosis atau kurang dari dosis yang sesungguhnya, itu juga menyebabkan sesuatu yang lebih berbahaya gitu loh, karena itu nggak sesuai dengan gimana cara dia bekerja. Jadi anggapannya kalau misalnya kalian pergi ke medan perang, harusnya kalian bawa pistol nih, tapi kalian bawanya nggak pistol, bawanya cuma anggap aja bawa bambu runcing. Oke lah, jangan mikir sejarah Indonesia ya, karena bambu runcing juga berguna, oke? But in this case, dalam hal ini aku mau ngomong kalau misalnya lawan kalian tuh sama-sama bawa pistol, kalian juga harus bawa pistol gitu loh. Jadi nggak bisa kalian cuma bawa bambu runcing, kalian ditembak sekali langsung mati. Jadi maksudnya efeknya, kalau efeknya lebih rendah, kalian minum dosis yang lebih rendah, otomatis gak akan berfungsi, malah bakalan mati gitu loh kaliannya. Cuman kalau misalnya kalian harusnya bawa pistol tapi ternyata kalian bawa tank, terus habis gitu kalian bunuh orang itu di medan perang, ternyata yang kebunuh itu malah misalnya kayak petingginya negara itu, terus habis gitu jadinya perang-perangan antar negara. Ya ampun, aku ngomongin apa sih?
Tapi gitu, jadi efeknya itu bakalan lebih bahaya kalau misal dibandingkan kalau misalnya kalian pakai yang dosis yang seharusnya, yang dokter kalian tahu, yang dokter gigi kalian tahu. Jadi yang bisa ngasih dosis cuman orang-orang medis, yaitu dokter atau dokter gigi kalian atau dokter spesialis apapun gitu loh. Jadi please jangan minum obat tanpa resep dokter, karena semuanya itu ada aturan pakainya. Kalau misalnya nggak sesuai, malah akan menyebabkan perkara yang lebih susah ditangani. Terus abis gitu nggak cuman berkaitan dengan dosis aja ya guys, cara minum obatnya. Misalnya berapa kali sehari, terus diminum apakah cuma 3 hari aja, atau sampai 5 hari, atau 4 hari aja, atau bahkan ada yang sampai 10 hari. Itu tergantung dari penyakit yang kalian derita. Jadi diagnosis tujuannya kalian ke dokter tuh karena dokter yang bisa mendiagnosa penyakit kalian tuh apa, kemudian diberikan obat yang sesuai dengan diagnosis penyakit kalian itu gitu loh. Jadi nggak bisa asal minum obat sesukanya. Terus btw aku terdistract nih. Kaos yang aku pakai di sini adalah kaos Iron Voltage dari band di Indonesia. Ini kaos terbarunya. Bagus banget gak sih? Aku baru dapat dalam minggu ini deh, berapa hari yang lalu, karena konsernya baru akhir bulan kemarin. Anyways, kalau kalian tertarik please dengerin, because ini bandnya bagus banget dan aku suka banget. Oke. Kembali lagi ke pembahasan obat-obatannya. Jadi nggak cuma antibiotik aja, tapi semua obat itu punya aturan tertentu gitu loh. Jadi itu yang harus kalian ketahui, dan yang maksudnya kalian tahu dari resep. Jadi yang ngasih resep itu dokternya dengan berbagai pertimbangan yang kita sudah pelajari selama kita sekolah. Jadi kita sekolah tuh ya belajar begini-begini supaya kalian selamat gitu loh, dan tepat obat. Jadi obatnya nggak berlebihan yang dipakai gitu loh, nggak menyebabkan efek samping apa-apa. Nah, yang ditakutkan dari ini kembali lagi ke antibiotik ya, bukan asal obat-obatan apapun. Antibiotik itu juga bahaya. Kenapa? Karena kalau kalian tidak minum sesuai dengan dosis dan sesuai dengan waktu yang dianjurkan, itu bisa membuat kalian resisten terhadap antibiotik. Resisten itu apa dok? Resisten itu kalau misalnya kalian minum obat ini tapi terus akhirnya nggak mempan karena dosisnya nggak tepat, tubuh kalian tuh kayak sudah lah obat ini lagi gitu loh. Terus akhirnya begitu kalian sakit lagi terus minum obat yang sama, obatnya udah nggak mempan sama sekali. Dan itu bahaya. Kenapa bahayanya? Karena kita harus ngasih obat antibiotik yang jenis lain, dan kadang-kadang itu lebih parah atau mungkin lebih mahal, atau justru nggak ada antibiotik yang mempan sudahan gitu loh. Jadi antibiotik ini sebenarnya pemberiannya terbatas karena hal-hal efek samping itu gitu. Jadi please, aku di sini aku cuma mau sharing aja karena ya ini aku kejadian di temanku sendiri gitu loh, dan untungnya aku ada di grup chat yang sama. Dan aku sebagai dokter aku ngingetin gitu loh, jangan asal minum obat tanpa resep dokter. Jadi itu aja, terutama orang-orang Indonesia ya yang asal sakit, aku pusing, aku minum obat ini sembuh kok, terus kalian ngasih teman kalian obat yang sama gitu. Terus itu bukan berarti kalau gejala hilang itu kalian sudah sembuh, enggak. Jadi please, kalau kalian sakit tetap ke dokter. Kalau mau konsumsi obat tanya ke dokter dulu, oke? Itu aja, sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau sesuatu yang nggak jelas, langsung aja tulis di komen. Jadi mungkin di video-video selanjutnya aku bisa jawab atau memberi penjelasan lebih jelas. See you guys, bye.